Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang zat murni dan fase zat. Selanjutnya kita akan membahas tentang gas ideal. Gas ideal merupakan molekul-molekul gas di dalam suatu ruangan yang dibatasi dinding bergerak ke segala arah dengan tidak beraturan atau chaotic motion. Jadi ini sebagai asumsi pertama kita yang menjelaskan terkait tentang gerakan gas ideal, bahwa kita beranggapan gas ideal bergerak secara tidak beraturan dan arahnya ke segala arah. Semakin tinggi temperatur gas, maka semakin besar juga kecepatan geraknya, sehingga menyebabkan momentum tumbukan terhadap dinding semakin besar. Akibatnya, tekanan yang terjadi di dalam ruang akan semakin besar pula. Jadi, kecepatan partikel identik dengan temperatur gas. Kalau di termodinamika, kita melihat adalah temperaturnya yang visible sebagai karakteristik dari termodinamika. Ketika kita ukur temperaturnya, jika temperaturnya meningkat, maka bisa kita katakan kecepatan gerak partikel semakin besar karena mempunyai energi kinetik yang besar. Tetapi untuk ke depan, ketika kita membahas mata kuliah yang lain, yaitu fisika lanjut atau fisika statistik, termodinamika lanjut atau fisika statistik, maka yang kita amati bukan lagi temperatur, tetapi adalah kecepatan partikelnya. Sehingga kita balik, yang sebelumnya yang kita amati adalah makroskopiknya untuk menjelaskan mikroskopiknya. Untuk kedepannya kita balik, kita bahas mikroskopiknya, yaitu kecepatan gerak partikelnya untuk menjelaskan keadaan makroskopiknya. Jadi ada keterkaitan antara temperatur dan kecepatan gerak molekul. Jika temperaturnya dinaikkan, maka semakin cepat pula gerakan molekulnya. Dan hal tersebut berakibat pada tekanan, maka tekanan dalam ruang juga akan semakin besar pula. Kemudian, untuk menurunkan persamaan hubungan PVT, karena di dalam karakteristik atau sifat yang ada di gas ideal mempunyai 3 sifat termodinamik, yaitu tekanan, volume, dan suhu. Ketika kita turunkan hubungan dari ketiganya tersebut secara analitis akan mengalami kesulitan. Apa? Karena adanya kompleksitas gerakan molekul, seperti gaya tarik-menarik antar molekul, pengaruh volume molekul, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menyederhanakan persamaan, maka kita membuat beberapa asumsi tambahan. Asumsi yang pertama tadi, yang di paragraf pertama, bahwasanya molekul gas bergerak secara tidak beraturan ke segala arah. Asumsi yang kedua, tidak terjadinya gaya tarik-menarik antar molekul gas, atau dengan kata lain, gaya tarik-menarik kita abaikan. Asumsi yang ketiga, yaitu tidak ada pengurangan energi kinetik molekul karena tumbukan antar molekul, atau dengan kata lain, pengurangan energi kinetik molekul kita abaikan. Nah, ini disebut dengan gas ideal. Selanjutnya, hukum di dalam gas ideal. Jadi ada beberapa yang bisa kita bahas di dalam hukum gas ideal. Yang pertama, pada tahun 1627 sampai 1691, yaitu oleh Alfred Boyle, yaitu menjelaskan keterkaitan antara P dan V pada temperatur konstan. Jadi ada suatu eksperimen di mana temperatur sistem dibuat konstan, kemudian melihat keterkaitan atau hubungan antara P dan V. Kalau kita lihat pada gambar, ada hubungan yang dibentuk antara volume yang posisi sumbu X dan pressure, tekanan, pada sumbu Y,
ya. Ternyata semakin tinggi tekanan, volumenya semakin kecil, ya. Pada saat tekanannya 4, volumenya cuma 1 V. Tekanannya diturunkan, volumenya membesar, atau sebaliknya. Jadi ketika volume kita naikkan, maka tekanannya mengecil. Ketika volume paling kecil yaitu V, tekanannya 4 atm. Ketika volumenya adalah menaik menjadi 2V, tekanannya turun menjadi 2V. Volumenya naik menjadi 4V, tekanannya turun menjadi 1 atm. Kita lihat seperti ini, ya. Jika volumenya kecil, ternyata tekanannya cukup besar, paling besar, ya. Sesak gerak partikelnya, tertekan dia. Ketika volumenya dinaikkan, maka ada gerakan yang lebih bebas sehingga tekanannya mengecil. Sedangkan ketika volumenya kita besarkan lagi, maka tekanannya mengecil, semakin mengecil. Jadi ada perbandingan terbalik antara P dan V. P berbanding terbalik dengan V, ya, atau dituliskan dalam persamaan PV sama dengan konstan. Jadi hati-hati di dalam penulisan seperti ini. Jika dia dalam satu ruas, yaitu ruas kiri, kalau dia sejajar PV seperti ini, maka dia berbanding terbalik. Tetapi kalau misalkan P sama dengan V, beda ruas, maka dia sebanding. Ya, hati-hati. Kalau dalam satu ruas, misalkan ini P, T-nya di bawah, ini malah sebanding, ya. P per T ini sebanding. Kalau dalam satu ruas. Jadi hati-hati ya, bedakan antara sebanding sama tidak sebanding dalam satu ruas. Jadi misalkan satu ruas ini sama dengan ini konstanta, jadi P kali P, satunya ini konstanta P per T. Ya, P dan P berbanding terbalik, sedangkan P dan T sebanding. Ya, hati-hati. Bedakan antara sebanding dan terbalik. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pada tahun berikutnya, yaitu 1746 dan sampai 1823, yaitu oleh Jacques Charles, dan pada tahun 1778 sampai 1850 oleh Gay-Lussac, menjelaskan keterkaitan antara PV dan T. Ya, pada kerapatan rendah untuk gas, ya, khusus gas ini, temperatur absolut sebanding dengan tekanan pada volume konstan. Jadi ini beda halnya ketika nanti zat padat atau zat cair sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi ini terkhusus pada kerapatan rendah yaitu gas. Temperatur absolut T itu sebanding dengan tekanan dan volume. Temperatur absolut sebanding dengan volume pada tekanan konstan yang harus terjadi pada volume konstan. Jadi PV sama dengan CT, atau biasanya kalau kita tuliskan seperti ini, PV per T sama dengan konstan. Jadi P dan V berbanding terbalik, P dan T sebanding, V dan T sebanding. Ya, seperti di gambar ini, kita bisa lihat grafiknya. Ketika temperatur kita naikkan dari negatif 250 sampai dengan 300, kita naikkan terus, ya, volumenya meningkat, volumenya ini. Ketika temperaturnya misalkan di 100 seperti ini, volumenya kecil. Ketika temperaturnya 75 semakin meningkat, maka volumenya juga semakin meningkat, ya. Dan sebanding pula dengan tekanannya. Tekanannya ini kita lihat di bagian ini, atas ini, kita bisa menjelaskan terkait tentang ini. Jika pada kondisi es, ya, pada keadaan es, ATM cuma 1 ATM. Tetapi kalau dipanaskan, air mendidih, dinaikkan, tekanannya naik, ya, tekanannya naik.
1,37 ppm. Oke. Nah, ini disebut dengan kesebandingan atau kaitan antara PP dan T. Berikutnya, C itu sebanding dengan jumlah gas, sehingga bisa kita tuliskan itu PPNKT. Ini disebut dengan persamaan gas ideal. Jadi, persamaan gas ideal yaitu PP sama dengan NKT. P adalah tekanan, P adalah volume, N adalah jumlah molekul gas, dan K adalah konstanta Boltzmann dengan nilai 1,381 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Jadi kita sudah punya dua rumus, ya, kita sudah punya dua rumus. Rumus pertama kita ini, rumus kedua kita ini. Baik, kita lanjutkan. Terkadang lebih mudah menyatakan jumlah gas dalam mol, bukan molekul ya, tetapi dalam mol, sehingga bisa kita ganti persamaannya. Yang semula kita mempunyai persamaan P sama dengan N besar K kali T, ya, di mana kalau kita ganti N-nya itu adalah N-nya ini, kita ganti menjadi ini, N besar yaitu jumlah partikel, ya, N besar jumlah mol, ini Na adalah berapa? Pada bilangan Avogadro nilainya adalah 6,2 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Kalau kita ganti sehingga persamaannya menjadi PV sama dengan N kecil dikali Na K kali T. Ya, di mana Na kali K itu disebut dengan R atau tetapan gas. Jadi R tetapan gas nilainya adalah Na kali K. Sehingga ketika saya gantikan Na kali K ganti R, persamaannya menjadi ini. Nah, ini persamaan berikut yang bisa kita gunakan, yaitu PV sama dengan N kecil R kali T, di mana R adalah tetapan gas umum, nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin, atau menggunakan ATM yaitu 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Jadi hati-hati dalam menggunakan satuan. Gas ideal didefinisikan sebagai gas di mana PV per NT konstan untuk seluruh tekanan, ya, konstan untuk seluruh tekanan atau sama dengan R tadi ya, sama gas ideal yang tadi PV NT kita susun kembali. Nah, di dalam menggunakan persamaan nanti ada beberapa persamaan tambahan, yang mana kita bisa menggunakan istilahnya massa molar atau massa relatif M, yang kita tuliskan dengan persamaan massa 1 mol unsur per senyawa. Kalau untuk C, nilai MR-nya adalah 12 gram per mol atau 12 kg per kilomol. Massa N mol gas, jadi massa M mol gas, jadi massa mol itu nilainya sama dengan N, jumlah molnya dikalikan dengan N-nya, besar R-nya. Jadi ini persamaan berikutnya, oke ya. Ini juga persamaan, ini juga persamaan. Kalau kita kaitkan dengan kerapatan gas ideal, di mana gas kerapatan itu adalah simbolnya Rho, Rho adalah M per V, masanya, massa mol gasnya kita ganti menjadi N M besar, sehingga di dalam
itu namanya, persamaan PV NRT itu bisa kita ganti jadi ini, ya bisa kita ganti menjadi apa? Ini P ya. N-nya saya ganti N-nya saya ganti ini, N-nya saya ganti ini, N-nya adalah rho kali P per M, ya. N-nya itu rho kali P dibagi dengan M, ini baru N-nya, dikalikan dengan RT. P-nya hilang, sehingga saya kalikan silang ke sana, P kali M per RT sama dengan rho. Boleh, ini persamaannya sama ya. Kalau kita nanti ditanya terkait tentang definisinya. Perilaku gas ideal adalah perilaku gas nyata pada kerapatan dan tekanan rendah. Oke, ya. Untuk sejumlah gas tertentu, PV per ini yang tadi ya, kaitan antara PV dan T seperti ini kaitannya. Ya. P1 kalau ada kedua keadaan, ya ini keadaan pertama, ini keadaan kedua. Jadi semisal ada tekanan 1 atm dengan volume 1 liter dengan suhu 100 derajat Celcius, tekanannya diubah menjadi 2 atm dan volumenya juga diubah menjadi 2 liter, maka temperatur bisa ditentukan. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada soal, besok akan kita bahas. Soal pertama, kita diminta ada gambar grafik berikut, itu adalah 5 proses, yaitu A, B, terus BC, CD, kemudian ada AC. Ya, untuk gas ideal dengan sumbu X adalah V, sumbu Y adalah P. Pertanyaan pertama diminta untuk merubah dari PV menjadi PT. Kemudian yang kedua, ini menggunakan tadi persamaan yang P per T 111 sama dengan PV per T 222. Ini untuk mengerjakan soal nomor B. Oke, silakan untuk dikerjakan. Kita bahas besok pagi. Oke, ini juga ada soal sebuah ban mobil dengan volume meter pangkat 3, mohon maaf kurang lengkap, volumenya 0,6 meter pangkat 3 diisi dengan hingga ketekanan 200 kPa. Hitunglah massa udara dalam ban, ditanya M-nya ya. Jika diketahui R udara adalah sekian dan nilainya. Oke. Soal berikutnya adalah ini disuruh menentukan massa oksigen. Ini soal nomor 4, ini soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Oke, jadi besok kita akan menyelesaikan 6 soal tersebut. Bisa dicoba terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kesetimbangan. Kesetimbangan di dalam termodinamika itu ada 4. Ya. Yang pertama, itu ada yang namanya kesetimbangan termal. Apa itu kesetimbangan termal? Yaitu suhu pada setiap titik pada seluruh sistem adalah seragam dan sama dengan suhu lingkungan. Jadi berkaitan dengan suhu kalau disebut dengan kesetimbangan termal antara lingkungan dengan sistem adalah sama. Kesetimbangan mekanik yaitu gaya-gaya yang bekerja pada sistem sama besar dan berlawanan arah. Jadi tidak ada gerakan. Bisa bergerak tetapi kecepatannya konstan atau diam mempunyai V0 yang pada intinya gaya-gaya yang bekerja itu sama besar
dan berlawanan arah. Atau sigma F sama dengan 0, itu disebut dengan kesetimbangan mekanik. Berikutnya kesetimbangan fase. Jadi tidak ada perubahan kesetimbangan fase, fasenya tetap. Tidak ada perpindahan satu atau lebih unsur kimia dari satu fase ke fase lainnya dalam sistem multifase. Yang terakhir ada kesetimbangan kimia, yaitu sistem tidak mengalami perubahan spontan dan struktur dalam, ya, ikatan dalam, itu disebut dengan kesetimbangan kimia. Jadi tidak ada perubahan kimianya. Keempat ini disebut dengan atau istilahnya adalah kesetimbangan termodinamika. Baik, kita mulai dengan hukum ke-0 termodinamika. Nanti kita urutkan, ada hukum ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Hukum ke-0 termodinamika. Jadi kita lihat ini ada 3 benda A, B, dan C, di mana A, C itu tidak saling bersentuhan, tetapi ada sekatnya, yaitu benda B, di mana keadaan awalnya A itu paling besar, B itu di bawahnya, C itu di bawahnya suhunya. Jadi paling kecil adalah C. Ya, ketika ada kontak antara A dan B, B dan C, meskipun A dan C tidak saling menyentuh, maka akan adanya yang namanya kesetimbangan termal, ya, kesetimbangan termodinamika. Itu yang disebut dengan hukum Carnot termodinamika, di mana suhu akhirnya yaitu TA aksen nilainya akan sama dengan TB aksen dan sama dengan TC aksen. Sama halnya untuk yang gambar kedua, di mana A dan C tidak saling bersentuhan, ada dinding adiabatik, meskipun di sampingnya itu dilekatkan dinding adiabatik, tetapi di namanya dinding adiabatik itu tidak ada proses keluar masuknya kalor, sehingga A dan C tidak bisa saling transfer. A dan C akan mempunyai keadaan setimbang termal, itu bukan lewat dinding adiabatik, tapi lewat B, seperti yang di atas. Itu ya, A akan setimbang dengan B, B akan setimbang dengan C, sehingga A dan C juga akan setimbang termal. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tentang interpretasi molekuler tentang temperatur. Ini berkaitan tentang teori kinetik gas. Temperatur gas adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari molekul gas. Asumsi-asumsi di dalam teori kinetik gas yang pertama, gas terdiri dari sejumlah molekul yang bertumbukan elastis, ya, banting sempurna satu sama lain dengan antar molekulnya dan juga dengan dinding wadah. Gitu ya, ada tumbukan elastis antar molekul dan molekul dengan wadah. Asumsi berikutnya yaitu molekul terpisah secara rata-rata oleh jarak yang besar dibandingkan dengan diameter masing-masing. Jadi ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan ruangnya. Gitu ya. Dan tidak saling memberikan gaya kecuali bila bertumbukan. Nah, tadi gas ideal. Jadi tentang gaya tariknya tadi kita abaikan. Kemudian tanpa adanya gaya eksternal, tadi tidak ada gaya eksternal. Tidak ada posisi yang dicenderungi oleh molekul dalam wadah dan tidak ada kecenderungan arah vektor kecepatannya. Jadi molekul bergerak secara tidak beraturan. Oke ya. Ini kalau kita lihat ini zat padat, kalau yang sebelah kanannya ini adalah geraknya tadi. Kita nggak tahu, tidak ada kecenderungan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi sembarang, serah mereka segala arah. Ya, dengan tidak adanya gaya eksternal tadi. Nah, ini beberapa persamaan di dalam teori kinetik gas, yaitu energi kinetik. Energi kinetik rata-rata, translasi ya, bukan rotasi, translasi gerak lurus untuk gerak satu arah, yaitu sumbu X saja. Kx-nya, K besar ini maksudnya adalah EK ya, atau energi kinetik. Boleh kita ganti menjadi EK. Ya, biar jelas kita ganti EK. EKX rata-rata sama dengan setengah KT. KT konstanta Boltzmann tadi ya, setengah
KT. Sedangkan untuk yang semua komponen atau ada X, Y, dan Z-nya itu atau persamaan tadi boleh kita tuliskan nilainya adalah K sama dengan F per 2K kali T. Nah, F-nya ini adalah garis bebasnya tergantung komponennya. Semisal komponennya adalah 3 komponen X, Y, dan Z, maka F-nya kita gantikan 3 sehingga persamaannya menjadi seperti itu. EK rata-rata sama dengan 3 per 2K kali T. Itu EK rata-rata atau K rata-rata. Kalau ditanya totalnya, energi kinetik totalnya, ya total N mol gas, maka kita kalikan dengan N besar molekulnya. Jadi nilainya adalah 3 per 2 N K kali T, atau kalau menggunakan N kecil yaitu 3 per 2 N R T. Ya. Oke. Berikutnya kelajuan efektifnya yaitu nanti ada kelajuan maksimal atau kelajuan yang sering muncul, most probability, atau di sini adalah kelajuan efektif. Beda-beda persamaannya ya. Ada Emax, ada Vmax, ada V rata-rata, ada V yang sering muncul, itu beda-beda. Yang disampaikan di sini adalah kelajuan efektif. Ya, VRMS root mean square-nya yaitu akar 3KT per N kecil atau akar 3RT per M besar. Ya, tergantung nanti yang di apa itu namanya, yang diketahui apa. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Oke, sudah ada soal. Kita akan kerjakan besok pagi. Jadi untuk hari ini materinya saya cukupkan. Jadi tadi materi terkait tentang gas ideal, yang sebelumnya ada materi tentang karakteristik atau apa itu namanya, zat murni, ya, zat murni. Jadi tadi materi kita yang terakhir, bahasan kita yang sebelumnya kita awali terkait tentang zat murni, dan yang terakhir tadi gas ideal. Besok kita akan membahas tentang ini, tanya jawab terkait tentang gas ideal dan zat murni, dilanjutkan dengan menyelesaikan soal tadi. Saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.